Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safil haniya wa habiya ghani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di salah satu rumah yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu salah satu rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang dikatakan oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahabbul bilad ilallah. Katanya tempat yang paling dicinta sama Allah itu adalah masjid-masjidnya. Artinya kita hari ini alhamdulillah diperkenankan duduk di salah satu rumahnya. Insya Allah datang satu kesempatan Allah benar-benar memanggil kita ke rumahnya yang suci, yaitu Baitillahil Haram, yang kita sama-sama dapat melaksanakan daripada rukun Islam kita yang kelima, yaitu kita menjalankan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara syiar-syiar yang perlu kita agungkan adalah kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah, yaitu dengan duduk di majelis ilmu. Dikatakan wa man yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala memasukkan takwa di hati seorang hamba, katanya hamba itu dibuat mau mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Jadi dia mengagungkan syiarnya Allah. Kepada ibu-ibu saya peringatkan, saya tidak mau difoto ya, mohon maaf. Iya, saya tidak mau difoto. Jadi kalau mau rekam suara saya boleh, mau rekam suara saya boleh, tetapi saya tidak berkenan difoto. Jadi tolong kalau ada yang foto, fotonya tolong dihapus ya. Di antara tanda-tanda di dalam hati itu ada takwa, katanya orang tersebut senang dan gemar mengagungkan daripada syiar-syiarnya Allah. Syiar-syiarnya Allah ini salah satu rumahnya, syiar-syiarnya Allah salah satu adalah menuntut ilmu ajaran Nabi Muhammad. Salah satu syiar-syiarnya itu adalah kita berzikir, bermunajat. Itu adalah syiar-syiarnya Allah. Semakin kita mengagungkan syiar itu, maka semakin besar tanda takwa di dalam hati kita. Insyaallah kita yang hari ini alhamdulillah dikumpulkan di dalam menghadiri majelis taklim Az-Zahra yang dibuat di masjid ini, insyaallah kita diberikan sama Allah kebaikan, kemuliaan dan juga keistiqomahan. Insyaallah kita bisa terus menuntut ilmu ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah saya meminta bulan mendatang kita akan dawam membaca daripada Burdah Al-Madih di sini. Kita akan baca Burdah. Kenapa dibilang baca Burdah? Ya, Burdah itu manfaat solawatnya banyak. Maulid nggak kalah banyak, maulid banyak, tapi yang bikin maulid udah banyak ya. Di mana-mana tempat kita sering hadir ada maulid, ada maulid. Nah, tapi kalau burdahan kayaknya di Bogor masih langka, masih jarang gitu. Kita mau dawamin. Kenapa mau baca burdah Ustazah?
Kita kepengen tabarruk sama Imam Busiri, sekaligus tabarruk besarnya kita adalah mengambil berkah dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikatakan bahwa burdah itu salah satu faedah dan keutamaannya adalah bisa memberikan kepada kita pengobatan, kesembuhan bagi siapa dari kita yang sakit. Maklum aja, makin kesini tuh penyakit makin banyak. Makanya ntar orang banyak yang sakit, dikit-dikit sakit. Kalau nggak sakit mental, kalau nggak sakit fisik, kalau nggak sakit jiwa, kalau nggak sakit badan. Udah nggak jauh-jauh dari situ deh zamannya sekarang mah. Kalau badannya sehat, tahu-tahu jiwanya yang enggak. Nanti ada orang yang jiwanya sehat, badannya kagak. Maka nggak ada yang paling ampuh buat menjaga kita dari berbagai macam penyakit-penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin, itu kecuali dengan munajat-munajat kita kepada Allah, munajat-munajat kita kepada Rasulullah. Dan diantara khususiyahnya dari baca burdah itu, memang baca burdah itu dikenal dengan khasiatnya mujarab dalam ngobatin penyakit. Jadi saya himbau kepada di sekitar, ajakin jamaahnya, teman-temannya, saudara-saudaranya baca-baca burdah rame-rame di sini, bawa air dari rumahnya karena air yang di sini dibagi terbatas. Ya, kalau udah haus takutnya udah habis. Kalau mau bawa lebih, bawa dari rumah. Airnya dibuka. Selama pembacaan burdah airnya dibuka. Dari sebelum saya berangkat ke Hadramut, biasanya saya di pondok itu dawam baca burdah setiap hari Rabu malam. Kalau di sana, di mana Bogor lain katanya ada dari hari Kamis. Macam-macam ya, majelis taklim orang beda-beda. Kalau di Daruz Zahra atau di Hadramut hari Senin, ada yang bikin juga hari Jumat, beda-beda. Hari mah nggak pengaruh, ya. Mau hari apa aja, yang penting bacanya yang benar. Bacanya penuh dengan khidmat, bacanya penuh dengan khusyuk. Jadi pada saat baca itu gimana? Hadirin dulu niat kita pertama. Ini himbauan buat nanti bulan depan, mau dapat syafaat Nabi Muhammad. Habis minta mau dapat syafaat Nabi Muhammad, sebelum kita minta sama Allah dikasih afiat, minta kesembuhan jasad, minta dulu dikasih afiat kesembuhan batin. Selalu ya, selalu dawamkan, selalu biasakan. Kalau minta kesembuhan, jangan cuman fokus minta kesembuhan zahir yang nampak di badan, enggak. Tapi mintanya gimana? Mintanya itu dalam dulu, mintanya itu kesembuhan pikiran dulu, mintanya dulu penyakit-penyakit yang terselubung dulu. Karena kalau dipikir-pikir, hari ini nih sumber penyakit ternyata datangnya bukan dari lahiriah kita, bukan dari luar, tetapi ternyata banyak penyakit yang datang justru sebabnya dari dalam. Itu sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Ulama bilang apa, Bu? Bahwa ternyata penyakit yang paling merusak kita itu adalah penyakit hasud di dalam hati kita. Bahkan sampai dibilang penyakit hasud itu hampir-hampir tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ibarat kata kayak penyakit yang udah ditaraf dokter pada nyerah.
Kira-kira tokoh-tokoh guru itu kalau ngadepin orang yang punya penyakit hati kayak gitu tuh kurang lebih. Penyakit hatinya yang mana dulu? Diagnosanya hasud. Diagnosa penyakit hasud. Makanya ada sebuah cerita. Dulu ada seorang, ceritanya ulama datang ke satu perkampungan. Begitu dia lagi singgah di dalam satu perkampungan itu, dia temukan ada orang yang usianya sudah lanjut, udah tua ceritanya, tapi tubuhnya masih tegak, rambutnya masih hitam. Terus kemudian dilihat lagi giginya semuanya masih utuh. Artinya usianya yang lanjut ini tidak memakan tubuhnya. Nggak umum kan, karena umumnya orang makin tua makin bungkuk. Umumnya orang makin tua giginya makin habis, makin tua rambutnya makin putih. Tapi ini nggak kelihatan di orang ini. Ini orang usianya sudah tua, nggak lazim, katakan umurnya 80 sampai 90. Tapi rambutnya hitam pekat, tubuhnya berdiri tegak. Ditambah lagi apa? Giginya utuh semua, kelihatan kulit-kulitnya masih kencang. Itu kalau di zaman kita sekarang ketemu orang kayak gitu, pasti yang ditanya, "Make apa? Obatnya apa?" gitu ya. Pasti ditanya, "Ke dokter muka mana?" katanya. Atau minum vitamin apa gitu ya. Pasti ditanya kayak gitu. Kenapa? Karena sampai usianya udah tua tapi masih seger, masih bugar. Diperhatikan sama seorang ulama ini dari kejauhan. Orang-orang pada ngomong, "Ente tahu nggak tuh umurnya berapa?" Itu umurnya udah tua tapi badannya masih keker begitu. Wah, bingung, makin penasaran. Usai sholat berjamaah, maka ulama ini memberanikan diri datengin yang tua itu. Sambil ditanya, "Maaf Syekh," karena udah tua kan, "kalau boleh saya tanya, katanya usiamu tidak muda lagi. Kenapa kalau dilihat-lihat kayaknya saya sama kamu mudaan kamu? Kalau boleh saya tahu, amalan apa?" Beda pertanyaannya. Kalau kita obat muka apa, vitaminnya apa, dokter mukanya apa gitu ya. Iya. Oh, ditanya. Kalau kita nanya obat muka, kalau ulama nanyanya apa? Amalan apa? Kok sampai bisa sebegitu? Dijawab, Bu, "Oh, saya sampai usia hari ini bisa begini, itu karena saya menerapkan satu penerapan dalam hidup." Boleh saya tahu? "Taraktul hasad fabaqiyal jasad." Saya ninggalin yang namanya penyakit hasud, maka tugasnya Allah memelihara jasad saya. Cuman hasud aja yang saya kagak pakai. Saya hasud, saya buang jauh-jauh dalam diri saya, maka Allah pelihara jasad saya. Taraktul hasad fabaqiyal jasad. Masya Allah. Kadang-kadang kita jadi paham kenapa ada orang usianya 35 tapi kayak umurnya 50. Ada orang yang usianya 30 tapi kayak 40. Atau ada yang umurnya 40 tapi kayak 60. Penyebabnya di mana tuh? Bisa jadi hati yang terus dipenuhi dengan hasud. Emang hasud tuh dampaknya apa? Itu tuh, hasud tuh nggak seneng sama senengnya orang, nggak seneng sama nikmatnya orang, nggak seneng sama kebahagiaan orang.
Hati yang nggak senang itu ternyata disebut dengan perasaan hasud. Dan Nabi SAW sudah ngingetin sama kita, likulli ni'matin mahsud, kullu dhi ni'mah mahsud. Segala sesuatu yang di dalamnya ada nikmat, pasti di situ ada yang hasud. Semua amal, termasuk duduk di kajian, termasuk kita ngamalin amalan, termasuk kita pakai pakaian sopan, termasuk kita jadi orang baik, ada yang hasud apa kagak? Ada. Orang hasud mah banyak. Banyak orang hasud, banyak. Kullu dzu ni'matin mahsud, kecuali satu. Ada satu yang orang nggak pernah hasud. Kalau yang lain semua bisa dihasutin, tapi kalau untuk yang satu ini orang kagak bakalan hasud. Kayak gimana tuh? Orang kagak bakalan hasud terkait perihal orang punya sifat tawadu. Tawadu apa? Punya sifat rendah hati. Kalau ada orang dihiasin dirinya dengan sifat rendah hati, kagak bakalan ada yang hasud. Tapi kalau orang punya sifat baik doang, baiknya bisa dihasud. Ada orang punya sifat rajin doang, rajinnya bisa dihasud. Ada orang punya sifat taatnya luar biasa, taatnya bisa dihasud. Ada orang rajin berbuat kebaikan, nolong orangnya bisa dihasud. Tapi kalau ada orang punya sifat tawadu, orangnya tawadu, orang tawadu nggak ada yang hasud. Makanya kita belajar, masya Allah, di dalam kita duduk di majelis taklim, majelis kebaikan, yang perlu kita jadikan barometer kita berhasil atau tidak duduk di sini adalah mengukur kadar di dalam hati kita yang semakin meningkat, kerendahan hati atau justru kesombongannya. Kalau kita duduk di majelis ilmu, hati kita makin rendah, kita makin merasa kita bukan siapa-siapa, kita makin merasa kalau kita adalah hambanya Allah saja, kita makin merasa kalau kita ini adalah orang yang masih jauh dari kata sempurna. Maka itu adalah tolak ukur kau duduk di majelis taklim, kau berhasil. Tapi kalau kita duduk di majelis ilmu, justru kita merasa diri kita makin sempurna, diri kita makin berharga, diri kita makin merasa mulia, diri kita makin merasa patut layak dihormati, dan lain sebagainya. Itu tolak ukur bahwa dudukmu di majelis ilmu adalah suatu kegagalan. Kenapa? Karena tujuan dari ilmu dan tujuan dari kita berbuat kebaikan adalah untuk membuat hati kita menjadi rendah di mata Allah. Hati kita yang menjadi rendah di mata Allah, ini adalah pencapaian yang paling tinggi di dalam derajat seorang hamba. Ibu, kita punya rukun di dalam agama Islam itu ada 5 rukun Islam. Islam ada sholat, ada syahadat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Di antara ibadah ini yang 5, paling utama itu setelah syahadat kan sholat. Puasa bagus, zakat bagus, apalagi ibadah haji ibaratnya gitu ya. Ibadah haji bagus. Tapi subhanallah, sholat menjadi ibadah yang paling utama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala seringkali mengkaitkan perihal sholat ini kepada hambanya. Ada apa memangnya? Sederhana, Bu. Karena di dalam sholat itu ada satu gerakan di mana menuntut pelakunya untuk sujud kepada Allah. Untuk apa? Untuk sujud. Kalau kita puasa nggak ada sujud. Kalau kita zakat nggak ada sujud. Makanya kadang-kadang mohon maaf kita temukan ada orang rajin puasa, rajin puasanya kebongkar.
Kenapa? Rajin puasa tapi pengumuman. Alhamdulillah kita mah kalau Senin Kemis kagak tinggal. Iya kan? Alhamdulillah kita mah kalau Ayamul Bid kagak tinggal. Kagak nyadar dia. Padahal kita punya cerita, ada seorang penjual daging bertahun-tahun telah menjalankan ibadah puasa, bahkan teman sebelahnya yang udah bareng-bareng jualan daging sejak tahun-tahun lalu, tapi nggak pernah tahu kalau temennya sebelahnya lagi puasa. Berapa tahun dia? Kalau saya tidak salah 21 tahun jualan daging, tapi teman sebelahnya nggak pernah tahu kalau dia puasa. Satu waktu setan ngerasa gerah ada orang bisa puluhan tahun gitu ibadah, tapi kagak diketahui oleh teman sebelahnya. Kata setan, ini bahaya. Kenapa dibilang bahaya? Nih kalau keterusan nih namanya dia bisa nyembunyiin kebaikannya. Setan gak rela. Satu waktu setan datang beli daging. Setan kalau ngegoda begitu tuh bu, kadang-kadang suka nyamar jadi manusia. Datang beli daging, begitu beli setengah kilo, ditimbang setengah kilo. Kata setan bilang, tambahin lagi dong. Dipotong lagi daging tuh, dikit lagi napa? Kata setan, sabar, potong lagi, taruh, tambahin lagi dong. Kan ceritanya orangnya baik yang jualan, bukan pedagang pasar kayak kita. Misalnya kita lihat pada umum nih baik, bayangin puasa bertahun-tahun sebelahnya kagak tahu. Tambahin lagi dong, tambahin. Ngucap nih, dikit amat, katanya. Lagi dong, kita ini puasa. Kata dibilang, buat buka puasa, masa ente tambahin segitu doang? Bapak-bapak yang jualan daging, yang daging udah sabar, udah nahan, dipotong lagi daging, dia bilang, repot amat kamu puasa, baru sehari aja lo puasa udah repot. Katanya, aneh puasa puluhan tahun kagak bawel kayak ente. Kepancing deh, kepancing deh sama setan. Ya Allah, berapa tahun tuh ibadah udah dia sembunyiin rapet-rapet. Setan mah cuman ngulikin doang, biar emosi, biar sedikit kepancing, keucap. Ame tuh perbuatan buyar pahalanya semua. Kadang-kadang kita kalau lihat, ya Allah, puasa gampang banget orang ngucap. Sementara kalau kita lihat para anbiya, para aulia, orang-orang salihin, mereka puasa aja badannya kalau kebetulan ada acara diseger-segerin biar kagak ketahuan seolah-olah dia puasa. Diseger-segerin, dirapi-rapiin biar nggak ada yang boleh ngelihat kalau dia lagi puasa. Jaga. Kadang puasa buat kita lengah, sampai kadang kita ngucapin puasa kita gampang banget gitu. Kadang zakat gitu juga, udah jelas-jelas zakat itu kewajiban, udah jelas-jelas yang namanya zakat itu adalah sesuatu yang memang wajib dikeluarkan. Gimana bisa ada orang ngerasa kalau ngeluarin zakat seolah-olah kayak sedekah gitu, dan dia ngerasa dirinya seperti begitu mulia gara-gara zakatnya, dan dia merasa bangga dengan zakatnya. Masya Allah, merasa udah berhasil memberi gara-gara zakatnya, padahal itu cuma zakat.
Zakat wajib dikeluarkan, artinya yang sedang kau lakukan itu kewajiban yang telah ditulis oleh Allah untuk kau laksanakan. Beda sama sedekah gitu. Ini kadang sama zakat bangganya bukan main, ngerasa yang paling-paling. Emang kalau buat ibadah yang lain, buat bikin kita kayak yang paling menonjol, itu godaannya lebih besar. Itu zakat. Haji gitu juga. Makanya ibu mau cari di mana tempat, jujur ya, kalau punya jujur, kagak ada bu yang namanya orang pulang haji dapat gelar kecuali di Indonesia. Bener bu. Kagak ada orang pergi haji dapat gelar itu, nggak ada. Mau cari di mana aja ibu. Orang udah pergi haji punya titel jadi depan namanya jadi hajah, haji, nggak ada. Itu sampai ada satu kitab bu, ulama ngebahas detail tentang titel hajah haji itu loh. Itu cuma ada orang Indonesia. Orang Indonesia nggak tahu kenapa doyan sama gelar. Sampai kadang-kadang itu lucunya minta sertifikat haji. Kalau membuktikan dia telah berhasil melaksanakan hajinya. Ini jadi pertanyaan besar. Tujuan dari ibadah bukan itu semua. Kadang pergi haji kayak gitu, merasa dirinya wah. Sampai saya pernah waktu itu salah satu safari dakwah saya di salah satu kota Makassar kalau saya tidak salah. Ibu saya karena datang hadir acara di sana itu berapa tahun yang lalu saya udah lupa ya. Begini acara dibuka, tapi tiba-tiba ada satu area yang dikhususkan tidak boleh ada orang yang duduk. Bukan karena tamu VIP, bukan karena tamu khusus. Tapi ternyata itu disediakan untuk orang-orang yang sudah pernah pergi haji. Jadi ceritanya saya lagi duduk, saya tanya dong, itu orang kenapa duduknya nggak maju? Duduknya dari awal udah mundur ke sana. Ini di depan masih pada kosong. Oh ustazah, ini soalnya tempat khusus. Saya pikir tamu khusus dong. Iya. Oh ada tamu undangan lain. Oh, bukan ustazah, itu bangku-bangku yang sudah diberi tanda dengan tanda pengenalan mereka lah ya. Tanda-tanda itu khusus untuk orang-orang yang sudah berangkat haji. Saya bilang gini, emang kalau udah berangkat haji jadi beda gitu? Beda ustazah, duduknya jadinya khusus di depan. Kalau kagak digituin ngambek. Ngambek. Kalau nggak digituin dia ngambek. Dia merasa udah capek-capek ibadah haji, pulang di sini kagak dianggap, ya. Makanya banyak orang yang gagal pergi haji sedih bukan perkara apa nggak berangkat atau ya udah legowo, malu sama tetangga. Karena udah udah disalamin sama tetangga semuanya. Dia malu sama tetangga sampai nggak punya muka buat pulang kampung gara-gara gagal pergi haji. Lihat, bayangin. Itu bener-bener kadang-kadang ibadah yang menjadi taruhan hati. Ini hati kita nih, gimana mau khusyuk, gimana mau tulus, apalagi sampai ke taraf ikhlas yang kita lakukan betul-betul semata-mata karena Allah. Karena ternyata godaannya luar biasa. Saya ajak duduk tuh orang yang ngejelasin sama, emang di sini kenapa kalau udah pergi? Duh, ustazah kagak tahu. Kalau di sini ustazah rumah lebih baik ditembok dulu, kagak disemen dulu, isinya cuman bata doang. Ubin lebih baik tanah daripada ngumpulin duit buat bangun rumah tapi belum pergi haji. Jadi kadang-kadang kita bakal nemuin ada rumahnya belum belantai,
rumahnya belum diaci. Kenapa alasannya? Dipakai buat pergi haji. Itu sampai mati-matian. Ada satu kampung yang begitu, Masya Allah. Padahal kalau kita belajar hukum fikihnya, emang pergi haji segitu wajibnya? Apa Allah sudah beritahukan kepada kita man istata'ah ilaihi sabila, kan gitu? Masya Allah, mereka rela makan nasi sama tahu sama tempe, Ustazah. Yang penting duit haji kumpul. Berangkat haji itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu kalau sekarang bagaimana. Intinya pergi haji nggak selalu buat orang yang ngejalaninnya pulang makin tawadhu. Justru merasa makin pengen dihormati. Itu kalau diukur, tolak ukur hajinya berhasil atau enggak. Coba, kalau pulang bukan bikin dia makin merasa tidak punya apa-apa di mata Allah, maka hajinya gagal. Tapi kalau dia pulang, ya, dia ngerasa dirinya hamba, kalau bukan karena izin Allah saya nggak bisa sampai ke sana. Kalau bukan karena panggilan Allah saya nggak bakal bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Makin merasa semuanya berkat daripada Allah. Nggak butuh tuh panggilan Ibu Haji atau Pak Haji, nggak butuh, nggak penting, dan nggak harus menjadi nama depan sehingga menjadi permasalahan dan persoalan kalau ada orang panggil namanya dengan nama doang. Kalau namanya perempuan, misalnya namanya Fatimah, Ibu Fatimah, tersinggung dia. Kenapa? Saya kan udah haji. Ibu Hajah Fatimah, baru dia seneng. Tapi kalau Ibu Fatimah doang, dia merasa ada yang kurang. Ketahuilah, tolak ukur semacam itu menandakan, oh, haji kita kemarin itu berhasil atau tidak, dianggap atau tidak sama Allah, Allah terima atau tidak. Itu zakat, puasa, haji, apalagi umroh yang notabene-nya sunnah. Pulang dari umroh yang diceritakan terkait tentang alhamdulillah kita kemarin bisa jalanin umroh 5 kali, alhamdulillah kita kemarin dapat umroh 4 kali, alhamdulillah. Itu bukan sesuatu yang perlu diceritakan. Kalau mau cerita mah yang enak-enak aja, ngomongin yang lain. Ibadah mah nggak usah, ibadah nggak usah disampaikan, ibadah nggak usah diomongin. Ibadah-ibadah yang lain, dorongan untuk kita menjadi orang yang merasa sombong lebih besar ketimbang sholat. Kenapa sholat kagak? Karena sholat ada sujud. Di saat seseorang mengerjakan sholat, lalu di dalam sholatnya dia meletakkan dahinya ke lantai, mengartikan, menandakan bahwa dia hamba, Allah adalah Tuhannya. Dia hamba yang apapun usaha, melainkan semuanya atas bantuan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak izinkan, siapa dari kita yang bisa? Makanya orang kalau sujud, sholat, disebut apa? Sholat malam, menjadi sesuatu yang sepatutnya antara kau dengan Allah saja. Karena kamu nggak ngelibatin siapa-siapa, antara dirimu sama Allah saja. Tetapi zaman sekarang juga ternyata sholat pun menjadi godaannya banyak. Kenapa? Banyak orang yang lagi tahajud, tapi dia pun jadi update status. Banyak orang yang lagi ngerjain ibadah, tetapi di dalam ibadahnya ternyata dipasang status. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita semua di sini sadar, oh ternyata di dalam taat, di dalam kebaikan yang kita mau perbuat, apa sih yang kita cari? Yang kita cari adalah kerendahan hati kita. Jangan sampai ada yang muncul di dalam jiwa kita semua. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam
pernah menguji salah satu muridnya. Dia pengen lihat nih murid lurus apa kagak. Maka Nabi Allah Isa ngasih dirham sama muridnya. Nih uang 2 dirham, tolong kamu pergi ke pasar beliin makanan, roti atau makanan lainnya. Ya sedapatnya deh, itu 2 dirham. Muridnya Nabi Isa sholat. Pada saat muridnya kembali, muridnya bawa roti 3. Ada 3 roti. Tapi dia lihat Nabi Isa sholat kayaknya masih lama, perutnya udah keroncongan. Dilihatin Nabi Isa sholat lama, sampai akhirnya bikin si murid tadi ngambil salah satu rotinya dimakan. Roti udah habis baru sadar, ya Allah, saya makan ngeduluin guru, saya makan ngeduluin Nabi Isa. Gimana nih? Tak kalau ditanya bilang aja rotinya emang cuman 2. Rotinya cuman, kenapa ketakutan sampai bohong? Karena harga diri, takut dianggap orang nggak bener. Bayangin, kenapa dia sampai berpikir bohong aja? Karena dia takut dinilai suatu penilaian yang nggak bener. Nabi Isa selesai sholat, kata Nabi Isa bilang, coba makanannya bawa ke sini, saya mau makan. Begitu Nabi Isa lihat rotinya cuma 2, Nabi Isa udah punya hitungan, kudunya tuh 2 dirham dapat 3 roti. Kata Nabi Isa bilang, aneh nggak jadi makan, bungkus lagi, yuk kamu ikut saya sekarang jalan. Dibungkus lagi tuh roti, jalan. Begitu jalan, Nabi Isa ambil biawak, biawak dipotong, dikulitin. Habis dipotong, tuh biawak dikulitin, kulit sama daging terpisah. Nabi Isa bilang, hiduplah kembali kau dengan izin Allah. Kulit mana yang satu di mana, nyatu lagi, jadi biawak lagi, hidup lagi, jalan lagi. Ini kan satu pemandangan gak lazim. Bayangin Bu, kalau kita tiba-tiba misalnya lagi potong kambing, jelas-jelas tuh leher udah kepotong, tahu-tahu kambing jalan lagi, mbak gimana? Betul gak? Nggak? Yang dilihatin sama Nabi Isa, biawaknya dipotong, dikulitin, kulitnya terpisah dari badannya. Dibilang sama Nabi Isa, kamu biawak, hiduplah lagi dengan izin Allah. Balik lagi tuh biawak, kulitnya nyatu lagi sama daging, berdiri lagi, hidup lagi, jalan lagi. Kata murid, subhanallah, maha suci, Allah luar biasa. Kagum. Kalau kita jadi dia kan mikir, wah Nabi Isa bukan orang sembarangan. Biawak hidup lagi, biawak udah dikulitin bisa nyatu lagi. Nabi Isa nanya, jadi tadi roti ini, jadi tadi roti ada apa? Kata Nabi Isa, 2. Dia bilang 2, benar. Oh, ya. Ayo jalan lagi. Ada danau di depannya, terus semacam sungai. Mau nyebrang. Kata muridnya bilang, wahai Nabi Allah, kita mau nyebrang pakai apa? Sampan nggak ada, kayu nggak ada, perahu nggak ada. Emang kata Nabi Isa, yuk sini jalan. Di pinggiran sungai, sampai nyebrang, kakinya kesentuh air juga kagak, basah juga kagak, dua-duaan sepanjang jalan. Bingung, istilahnya kalau Nabi Musa bisa belah lautan, ini Nabi Isa jalan di atas air, airnya nyiprat juga kagak, airnya nyiprat juga kagak. Subhanallah. Begitu dia di seberang, begitu nyampe seberang, jadi jalan di air dari sono ke sini, katanya dia bilang. Nah, iya kata Nabi Isa, nggak basah lagi kita. Sampai bilang, Masya Allah, Subhanallah. Nabi sana, jadi roti tadi ada berapa?
perkara. Roti tadi jadi ada berapa? Roti dua. Rotinya dua. Oh, belum juga nih. Nabi Isa ala fatonati dasar jalan 3 kantong geletak di tanah. Itu dia sama Nabi Isa, tuh kantong berubah jadi emas. Dalamnya uang. Bisa kantong. Kantong ini buat saya. Satu kantong ini buat kamu. Masalahnya satu kantong lagi ini buat orang yang makan roti tadi. Yang makan roti tadi. Ini langsung dia ngomong, kebetulan Nabi Isa yang makan tadi itu saya. Ngaku deh dia. Yang makan roti tadi itu saya, kata dia bilang. Kata Nabi Isa, kalau gitu ini punya saya kasih buat kamu. 3 kantongnya buat kamu, tapi konsekuensinya kamu tidak boleh lagi jadi murid saya. Kamu nggak layak jadi murid saya, kamu nggak bisa jadi murid saya. Dah, ini 3-3-nya buat kamu. Orang kalau di hatinya memang tidak ada kerendahan, di hatinya memang dipenuhi dengan kesombongan, di hatinya dipenuhi dengan keangkuhan, di hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit lainnya. Kehilangan seorang guru nggak ada artinya buat dia. Yang penting punya duit, yang penting punya emas nih. Pulang, jalan dia, 3 kantong emas ada di sama dia. 3 kantong emas ada sama dia. Misah dari Nabi Isa, nggak sedih, nggak sedih. Di papasan jalan ketemu sama 2 perampok ulung. 2 perampok ulung ketemu. Wah, ini orang katanya ada 3 perampok ulung, ada 3 perampok ulung. Dia bilang, wah, kayaknya tuh orang mukanya lagi girang. Di kantong kayaknya ada sesuatu tuh yang berharga. Ayo deh, kita ambil uangnya, kita ambil kantongnya, kita sergap dia rame-rame. Bertiga lawan 1, yang 1 dibunuh di tempat mati. Siapa nih yang dibunuh? Bekas muridnya Nabi Isa. Kenapa dibilang bekas? Kan tadi udah kelar. Bekas murid, ya, bekas murid Nabi Isa dibunuh. 3 kantong diambil. Begitu dia buka, wah, girang nih 3 perampok. Kata banyak emasnya. Ayo deh, kita bisa jadi orang kaya sama nih emas. Ngomong sama salah satu anak buahnya, beli deh ke pasar makanan, kita pesta. Kita hari ini dapat jackpot, kata si yang lainnya. Ya udah, diambil beberapa keping uang, pergi ke pasar belanja. Yang 1 pergi ke pasar, yang 2 netep di tempat. Kata yang 2 bilang, woi, ntar kalau teman kita balik, kita bunuh dia. Jadi ini 3 kantong dibagi 2. Lumayan kan? Kita nambah jatah. Lihat manusia kalau sama dunia serakah apa kagak? Serakah. Kita jadi bagi 2 aja, jangan bagi 3. Dia kita habisin aja. Jalan yang ke pasar beli makanan, di tengah jalan dia mikir gini, duh enak tuh emas, kalau 3-3-nya buat saya, sekaya apa ya saya. Kalau gitu dia mikir, makanannya saya racunin aja deh. Makanannya diracunin. Makanan diracunin, udah diaduk, tinggal makan, dibawa sama dia. Begitu sampai ketemu, nggak pakai lagi kompromi, 2 lawan 1, yang 1 tewas, mati. Ketawa mereka berdua. Akhirnya kita nggak ada lagi pengganggu. Udah, nih jatah buat kita berdua. 3 kantong dibagi 2. Makan. Kan sudah dibeliin makanan tadi. Ayo kita makan sekarang. Udah 2 yang tumbang. Makan. Begitu dia selesai makan,
duanya lagi tumbang, duanya lagi tewas. Berarti ada berapa? 4. Ada 4 mayat. Nabi Isa besok lewat dengan murid-muridnya yang lain. Nabi Isa lewat, lihat ada 4 mayat, 3 kantong emas masih tetap di tempatnya. Kata Nabi Isa, inilah dunia akan memperlakukan para pecintanya seperti ini. Siapa yang cinta dunia, siapa yang di hatinya dipenuhi dengan dunia atau dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati lainnya semacam ini, nih katanya Nabi Isa, dunia bakal perlakukan mereka dengan perlakuan semacam ini. Maka coba ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semua yang hadir, coba takhayal, bayangin betapa bahayanya kalau yang sakit itu hati, betapa bahayanya kalau yang rusak itu hati, dan seperti apa dampak keburukannya kalau itu ternyata terjangkiti oleh kita. Makanya tidak ada yang bisa membenahi hati, ngobatin hati melebihi hadir di majelis-majelis ilmu atau kita duduk di dalam zikir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita ngomongin penyakit luar, yang perlu kita waspada lebih fatal adalah penyakit dalam. Sombong penyakit dalam, ya. Riya penyakit dalam, angkuh penyakit dalam, cinta dunia bagian dari penyakit dalam. Maka yang perlu dibersihin penyakit dalam, obatnya dari ngobatin penyakit dalam nih, yaitu salah satunya dengan kita membaca burdah. Jadi sebelum kita punya hajat lain nih, sebelum kita minta diobatin masalah kaki kita yang sakit, kepala kita yang pusing, mata kita yang kurang lihat, telinga mungkin yang kurang dengar dan lain sebagainya, sebelum minta itu semua, ingat, tiap kali datang ke majelis burdah, niatin dulu, ya Rob, pengen ngobatin hati, pengen ngobatin hati, pengen nih hati biar bener, lalu diganti dengan semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, sehingga apa? Enak. Katanya para ulama, kamu tahu nggak manusia yang paling mulia diantaranya tuh siapa? Manusia yang paling mulia itu adalah sosok yang bisa membahagiakan orang lain dengan dirinya. Kita duduk sama orang, orang duduk sama kita, dia girang. Kita bisa masukin kebahagiaan di hati orang, katanya, nih orang mulia. Siapa lagi orang mulia? Orang mulia orang yang bisa menghentikan temannya, saudaranya, sahabatnya dari berbuat keburukan. Dia duduk, dia bisa jadi teman apa? Yang mengajak, menggiring, melindungi, membawa teman-temannya kepada jalan kebenaran. Ya Allah, kebayang nggak Bu? Hidup di dunia jadi orang yang nyenengin orang, jadi orang yang selalu menghindari orang dari keburukan. Jadi kalau ada temannya kebetulan kayaknya bakal salah jalannya, dia duduk di sebelahnya, dia dampingin, dia temenin. Tapi selama dia duduk dan dia temenin, dia giring, dia ajak, jangan jalan ke situ, jalan ke situ nggak baik, jalan ke situ nggak bener, itu tempat nggak bener. Kalau kamu ke situ kau akan terjerumus, kau akan duduk. Temannya nggak sadar, tapi dia ngerasa, ya Allah, di saat aku jatuh, di saat aku terpuruk, justru temanku inilah yang menyelamatkan aku. Ya Allah, di saat aku sedih, di saat aku gundah, di saat aku menderita, teman aku inilah yang datang membawa kegembiraan ke dalam hatiku. Masya Allah. Katanya ulama bilang, kamu tahu, itu salah satu manusia-manusia mulia. Dan kalau kita kepengen jadi orang-orang yang semacam itu, benahin hati, benahin hati.
Karena hati kalau udah tertata dengan rapi, ya Allah, insya Allah kita bukan cuma membawa ketenangan buat diri, tetapi kita bisa mempengaruhi teman-teman, sahabat, keluarga, orang lain, agar mereka bisa apa? Bisa juga ikut bahagia, karena kita yang membawa kebahagiaan di dalam hati mereka. Mereka yang salah dengan kita yang menata diri. Makanya dibilang, Bu, jangan pernah repot pengen orang berubah. Yang perlu kita repotin diri kita aja, gimana caranya berubah. Kenapa? Karena kalau kita berubah, teman kita yang belum berubah bisa ikut berubah dengan kita yang berubah. Teman kita yang belum benar bisa berubah jadi benar dengan kita yang menjadi orang benar. Kata dia bilang gitu, itu manusia yang paling baik. Ternyata kebenaran, benahan dulu hati-hatinya di mana? Insya Allah di majelis ini, duduk kita di dalam menghadiri majelis burdah, kita sama-sama hadir, ayo sama-sama ngapain? Pasang niat, burdah nanti dibaca, mau ngobatin hati dulu. Datangnya kemana? Ke Rasulullah. Minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini aku yang datang ke sini mengalap keberkahan dan syafaatmu, dan yang paling-paling adalah aku mengharap kau mau mengobati luka hatiku. Kenapa, Bu, saya bilang burdah ini ampuh buat ngobatin penyakit hati ataupun luka hati? Karena kisah dari pengarang burdah ini, katanya awalnya dia itu jatuh cinta kepada Nabi itu disebabkan kekecewaannya kepada manusia. Jadi pengarang burdah ini awalnya jatuh cinta sama perempuan. Dia jatuh cinta dengan salah satu seorang anak raja, tetapi tidak mungkin bisa dia nikahi anak raja ini. Namanya orang kalau jatuh cinta kagak dapet yang dicintakan, pasti hati kecewa. Tapi dia pikir-pikir, mau sampai kapan nih saya kecewa dengan apa? Dengan manusia. Diganti sakit hatinya dengan dia menanamkan cinta yang begitu dalam kepada sosok nabinya. Ini buat anak-anak muda, kan jajanan masa muda itu kecewa. Kenapa saya bilang jajanan? Ya emang masih muda itu masanya kita masih menjelajah, masanya kita itu masih beranjak menuju pada masa depan yang cerah. Maka saat kita mau ketemu dengan yang indah, pasti godaan dan ujian awalnya ada, awalnya datang, seolah ingin membuat kita betul-betul dipilih sama Allah. Yang ini nggak layak, yang layak adalah ini. Yang ini nggak benar, yang benar adalah ini. Makanya awalnya berasa apa dulu? Kecewa, kecewa, kecewa. Kamu merasa kecewa boleh, tapi merasa kayaknya yang terbaik adalah yang itu, kamu salah. Tuh, kecewa sama yang kemarin, perasaan udah baik, perasaan udah rajin, perasaan udah bagus, mana mukanya enak dilihat, mana uangnya kayaknya ada. Tahu-tahu ditinggal. Tahu-tahu ditinggal. Terus kamu kecewa. Mamanya juga manusia. Kecewa. Kecewa mah boleh. Tapi kalau sampai kecewa banget, itu kagak boleh. Kenapa? Karena kamu nggak tahu yang setelah ini bagaimana. Yang sedang Allah siapkan buat kamu gimana. Bagaimana mungkin orang yang mau mengecewakanmu lalu kau anggap dia yang terbaik? Kenapa tidak diganti? Kekecewaan itu berubah menjadi keyakinan bahwa Allah seolah sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Kecewa namanya manusia. Justru dari kecewa itu kita belajar. Belajar apa? Kalau sama manusia jangan kelebihan. Kecewa sama yang kemarin lumrah. Disakitin nama yang lumrah.
Sama siapa aja disakitin, lumrah. Tapi kita belajar sama manusia, artinya jangan kelebihan. Karena selama ini kenapa kecewanya makin dalam? Karena kita sama dianya kelebihan. Karena kita sama dianya kelebihan, makanya kecewanya jadi makin dalam. Gitu loh. Taib. Dari situ Imam Busiri merubah jalannya. Saya nggak mau lagi jadi penyair-penyairnya negara. Saya tidak mau lagi jadi penyair-penyairnya raja. Tapi aku ingin berubah menjadi penyairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau lagi jadi penyair untuk manusia biasa, tetapi justru aku ingin menjadi penyair manusia yang luar biasa. Makanya subhanallah ya, hikmahnya pada saat Imam Busiri mengarang burdah itu, Imam Busiri seolah diberikan kemudahan, lancar, kata-kata keluar dengan mudahnya, sampai pada titik di mana satu kutipan beliau sampaikan, beliau mentok nggak tahu mau ngomong apa. Sampai di mana tuh? Fama fihi annahu basyarun. Mentok, kagak tahu lagi mau nulis apa, mau ngomong apa, mentok. Gak tahu mau lagi ngucapin kata-kata tentang Nabi apa, mentok. Tidur, di dalam tidurnya mimpi Nabi. Rasulullah datang. Kata Rasulullah, ya Busiri, tulis tambahan syairnya. Kan mentok. Famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Kadar otak manusia mah emang ngiranya Nabi Muhammad itu basyar. Basyar itu apa? Manusia. Kadar manusia itu selalu mengira Nabi Muhammad itu basyar, manusia. Kata Nabi, tulis, emang benar dia manusia. Wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Tambahin kata Nabi, emang dia manusia, tapi manusia itu yang namanya Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk yang pernah Allah ciptakan di dunia ini. Di antara manusia, dia manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Bayangin ibu kalau baca burdah tuh, begitu ibu baca bait itu, fama balaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi sallallahu alaihi. Kebayang nggak ya Allah, ini kata yang ngucap Nabi langsung. Nabi Muhammad langsung yang nambahin. Dari situ Imam Busiri baru lancar lagi nulis. Iya, Nabi Muhammad bukan manusia biasa, manusia baik di antara manusia yang ada. Soalnya dikasih tahu, kamu kalau mau cinta sama manusia, jangan sama manusia biasa, cintanya sama manusia yang luar biasa. Kamu kalau mau ngutarain kata-kata cinta, jangan sama manusia biasa, utarakan kata cintamu untuk manusia yang luar biasa. Kalau mau punya perasaan, jangan sama manusia biasa, tanamkan perasaan kepada manusia yang luar biasa. Ini kita belajar dari Imam Busiri. Imam Busiri begitu, sampai sakit. Dalam karangan burdahnya kan dia lagi sakit, betul-betul merasakan betapa dalamnya rindu kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kala itu beliau diuji, memang sedang sakit, sampai dikatakan sakitnya itu membuat beliau lumpuh, kakinya nggak bisa jalan. Nih ibu-ibu yang sakit kaki, yang pada sakit kaki, semua sakit kan kakinya? Iya, semua pada sakit kaki, semua pada ngebet, bangun susah, duduk susah, gelisah. Tenang, Imam Busiri dulu sampai lumpuh, tapi akhirnya dia mendedikasikan karyanya itu untuk sang Nabi dengan harapan barangkali Nabi Muhammad SAW akan memberikan keberkahannya kepada beliau. Dan benar saja,
Beliau mengarang burdah-burdah. Setelah dikarang, kenapa namanya menjadi burdah? Karena dalam mimpinya Imam Busiri yang didatengin sama Nabi itu, tiba-tiba Imam Busiri yang sakit sama Nabi, sekujur tubuhnya diusap dengan tangan beliau yang mulia dari kepala sampai kakinya. Lalu kemudian Nabi Muhammad menyelimuti beliau dengan burdahnya. Burdah ini apa bu? Selendang, sorban kalau kita bilang, diselimutin sama Nabi dengan sorbannya. Kemudian begitu Imam Busiri terbangun dalam tidurnya, itu dikatakan Imam Busiri seolah mendapat energi yang baru, badannya lebih sehat dari sebelumnya, kaki yang tadi tidak bisa bergerak berubah menjadi kaki yang kembali lagi bisa berjalan. Sampai dikatakan, katanya sebagian menyatakan burdahnya itu yang disebut dengan burdah, burdahnya begitu bangun beneran ada di atas badannya. Bayangin bu, burdahnya beneran ada di atas badannya. Makanya akhirnya Imam Busiri bilang, karyaku yang satu ini namanya Burdah Al-Madih. Kita baca, niatin pertama ngobatin hati, baru kedua ngobatin penyakit-penyakit kita lainnya. Ayo yang asam urat, ayo yang kolesterol, ayo yang diabetes, ayo yang jantung koroner, ayo apalagi darah tinggi, darah rendah, semua deh pokoknya semua. Niatin datang dengan bawa. Jujur bu, saya pribadi aja semenjak melazimkan membaca daripada Burdah Al-Madih, saya bilangin, dulu saya banyak banget penyakit yang saya rasa. Entar-entar sakit, entar-entar banyak deh keluhannya. Tapi subhanallah, begitu saya kencangkan niat, saya pengen jadiin burdah itu obat, malah sama Allah sekarang dibuktiin, kalau lagi kagak majelis saya sakit, kalau lagi majelis saya malah sembuh. Begitu bu. Kalau nggak majelis saya sakit, kalau kagak majelisan ada aja yang saya rasa di rumah, entar begini entar begitu, 3 hari aja libur sakit, 3 hari aja libur sakit. Tapi sakit waktu corona kemarin bu, orang pada covid, saya dari awal corona sampai habis sakit macam-macam, nggak bisa diungkapin deh bu. Sakit dari awal corona sampai akhir, sakit majelis nggak ada. Saya bilang saya bisa gila nih, nggak ada majelis. Makanya akhirnya saya bilang, ayo deh burdah kita online, maulid kita online, hadroh kita online, pokoknya gimana juga kita bikin majelis, hatta kita kagak ketemu. Saya bikin dulu di rumah, saya panggil anak-anak murid, ayo kita duduk di rumah, baca burdah, baca maulid, baca hadroh, dan seterusnya. Sampai begitu aba-aba kayaknya udah boleh kumpul, saya majelis pertama yang udah dibuka sebelum ustazah yang lain buka majelisnya. Saya nggak kuat, karena saya ngerasa justru majelis obatnya. Nah sekarang nih kan banyak nih penyakit macem-macem. Kita kalau nonton berita, waduh mau ada nyamuk, mau ada ini, mau ada itu, macem-macem. Udah bu, obatnya di sini aja. Obatnya baca burdah sambil niatin, ya Rob, biar Allah jaga perlindungan buat kita. Air burdahnya nanti kalau udah dibikin, bikin buat sebulan, taruh di galon, jangan pernah habis. Burdah dan seterusnya. Air itu insya Allah jadi air mujarab, air yang kita niatkan dengan hati yang begitu yakin dan begitu kuat. Apa yang kita cari? Keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau memang dijuluki dengan Muhammad ya tabibi. Muhammad Nabi kita adalah dokter kita, dokter kita. Udah kita nggak usah sibuk nyari dokter, kita cari dokter kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Allah berikan kita kesehatan, keafiatan yang menyeluruh berkat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang mendatang insyaallah. Kalau sudah ada hasil dari istikharah, baru saya bisa tentukan kitab apa lagi yang akan kita bahas. Karena alhamdulillah di pertemuan kita sebelumnya kita sudah khatamkan dari majlis taklim kita ini kitab Risalatul Muawanah. Berapa tahun ya Kak Nina ya? Nah, mana Kak Nina? Gak ada di belakang. Saya lupa berapa tahun nih majlis berdiri. 8 tahun ya kalau nggak salah. 8 tahun baru khatam Risalatul Muawanah. Kitab Imamul Haddad fi Risalatul Muawanah ya, 8 tahun. Alhamdulillah sudah khatam. Insyaallah kita akan melanjut lagi nanti dengan pembukaan kitab lainnya, tetapi insyaallah nanti kita istikharahkan dulu mana hasil yang terbaik. Insyaallah akan diumumkan kalau sudah ada hasilnya di bulan mendatang. Insyaallah kita yang penting dikasih sehat walafiat, tanam niat yang banyak, ajak semua teman, saudara ya, karena tempat ini alhamdulillah tempatnya terbuka, luas, lebar. Ibu-ibu bisa ajak siapa aja. Insyaallah Allah kasih kita kemudahan kesehatan. Khususnya kita doakan Kak Nina beserta segenap keluarga insyaallah, dan juga Kak Habsyah ya, dan juga kawan-kawan Kak Nung, semua deh yang berjuang sama-sama di dalam menghidupkan majlis ini diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kita bacakan suratul Fatihah, kita niatkan diri kita masing-masing. Semoga yang sakit-sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, insyaallah ditemukan obatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita niatkan dan kita doakan yang pada hari ini ada 2 orang yang milad. Yang pertama Lina dan yang kedua adalah Hikmah. Doa insyaallah Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah Subhanahu wa taala berkahi langkahnya, di sisa usianya menjadi manusia yang manfaat di mata Allah dan di mata Rasulnya. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Boleh yang punya air dibuka sekaligus diniatkan untuk niat kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbanas adhibil bas isyu anta syafi wa afi antal ma'afi. لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفيهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلنا يا رب نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ماء زمزم يقرئكم السلام على من طالبها وعلى من وشاربها وعلى من وسلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.